siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Kenalin, nama aku Nadifa Hermisa sebagai presenter untuk tugas kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri. Aku tuh akan membahas suatu fenomena tentang yang bertema nilai-nilai Pancasila dan juga peduli lingkungan. Nah, aku udah disebutin sebelumnya, aku itu nggak sendirian, jadi aku itu sama narasumber, teman-teman aku. Ada dua narasumber, yang pertama Michelle Katabel Evelyn, dan yang kedua ada Sabrina Azahra. Nah, sebelum kita lanjut sama perbincangan kita, ada baiknya kita tuh kenalan dulu nih sama narasumbernya. Karena tak kenal maka tak sayang kan, jadi para narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Michelle Katabel Evelyn, biasa dipanggil Michelle. Halo, nama aku Sabrina Azahra, biasa dipanggil Dina. Nah, ngomongin tentang lingkungan, kita pasti tahu dong dampak apa yang disebabkan oleh lingkungan terhadap fisik dan kognitif kita. Nah, kalau lingkungannya nggak bagus kan, otomatis mungkin aktivitas yang bakal kita lakuin itu akan terhambat dan amit-amitnya tuh nggak bakal kelaksana. Nah, jadi belakangan ini tuh kita sering atau masih sering mendengar anak muda itu masih nggak aware sama lingkungan sekitar. Nah, jadi menurut kamu kan ada tuh statement bahwa pemuda kita pemuda tuh nggak aware sama lingkungannya, itu menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih, itu tuh nggak semuanya anak muda tuh gitu. Cuma memang ada sebagian anak muda yang tidak aware terhadap lingkungan. Nah, itu tuh dikarenakan karena kurangnya kesadaran diri, terus kurangnya juga Peduli sosial gitu. Iya, kepedulian sosial gitu. Oh, jadi kayak mereka tuh lebih ke diri sendiri gitu ya, pedulinya kayak individualis lah istilahnya tuh ya. Iya sih, kayak aku juga ngerasain diri aku tuh agak menarik diri gitu kan dari lingkup sosial, karena mungkin anak muda itu kayak merasa dia tuh mesti fokus gitu sama diri dia kan, tapi kenyataannya terlalu fokus sampai nggak bisa ngelihat lingkungan sekitar mereka, apa yang lagi terjadi. Nah, itu menurut kamu apakah ada faktor lain selain yang tadi? Iya, menurut aku sih ada ya, karena mereka tuh belum bisa menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila yang menyuruh kita tuh buat gotong royong, menjaga dan merawat lingkungan. Nah, terus juga sebagian anak muda tuh mungkin yang nggak aware terhadap lingkungan itu tuh karena rendahnya pendidikan. Terus juga kurangnya campaign mengenai menjaga lingkungan gitu. Mungkin itu sih penyebabnya. Menurut aku ya, kalau misalnya itu penyebabnya, kan kita lagi udah di era digital nih, pasti kan kita tahu bencana apa yang lagi terjadi gitu loh. Nah, jadi menurut kamu kan ada tuh statement bahwa pemuda kita pemuda tuh nggak aware sama lingkungannya, itu menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih, itu tuh nggak semuanya anak muda tuh gitu. Cuma memang ada sebagian anak muda yang tidak aware terhadap lingkungan. Nah, itu tuh dikarenakan karena kurangnya kesadaran diri, terus kurangnya juga Peduli sosial gitu. Iya, kepedulian sosial gitu. Oh, jadi kayak mereka tuh lebih ke diri sendiri gitu ya, pedulinya kayak individualis lah istilahnya tuh ya. Iya sih, kayak aku juga ngerasain diri aku tuh agak menarik diri gitu kan dari lingkup sosial, karena mungkin anak muda itu kayak merasa dia tuh mesti fokus gitu sama diri dia kan, tapi kenyataannya terlalu fokus sampai nggak bisa ngelihat lingkungan sekitar mereka, apa yang lagi terjadi. Nah, itu menurut kamu apakah ada faktor lain selain yang tadi? Iya, menurut aku sih ada ya, karena mereka tuh belum bisa menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila yang menyuruh kita tuh buat gotong royong, menjaga dan merawat lingkungan. Nah, terus juga sebagian anak muda tuh mungkin
eh, yang nggak aware terhadap lingkungan itu tuh karena rendahnya pendidikan, terus juga kurangnya campaign mengenai menjaga lingkungan gitu. Mungkin itu sih penyebabnya. Menurut aku ya, kalau misalnya itu penyebabnya, kan kita lagi udah di era digital nih, pasti kan kita tahu bencana apa yang lagi terjadi gitu loh. Kan nggak mungkin tuh ada orang-orang yang nggak tahu kalau misalnya kita buang sampah itu nggak menyebabkan banjir, pasti nyebabin banjir kan kalau kita buang sampah kan. Nah, apakah itu nantinya kayak apa penyebab mereka gitu loh? Kan udah ada HP nih, ada internet. Nah, kenapa mereka masih minim? Kenapa mereka itu masih nggak aware terhadap lingkungannya? Menurut kamu gimana? Nah, menurut aku tuh mungkin hal itu tuh karena mereka yang tidak aware terhadap lingkungan itu tuh karena mereka belum pernah merasakan dampaknya. Dampaknya itu tuh contohnya banjir, kebakaran hutan, terus tanah longsor. Nah, mungkin mereka yang berada di tengah kota atau ibu kota gitu, yang tinggal di perumahan yang elit, berfasilitas, di apartemen yang mewah. Nah, mungkin mereka tidak pernah merasakan hal itu. Jadi mereka tuh kayak nganggap bukan aku juga terkena dampaknya. Jadi kayak udah amat. Individualis tadi ya berarti. Jadi kayak, tapi aku kurang setuju sih kalau misalnya mereka karena mereka nggak ngerasain bencana tersebut, jadi mereka nggak peduli sama apa yang bisa disebabkan gitu, apa yang bisa menyebabkan bencana tersebut. Karena seperti yang udah aku bilang tadi, kan kita udah ini ya udah ada kemajuan teknologi, jadi kan kita bisa lihat bencana-bencana itu. Mungkin karena nggak ada empati aja nggak sih, jadi kayak ya gitulah. Nah guys, jadi kayaknya aku nih terlalu sibuk gitu loh sama Sabrina, sampai aku tuh kayak ghosting Michelle gitu. Dia dari ngangguk doang gitu. Dan jadi menurut Michelle, apa pendapat Michelle tentang apa yang udah kita bicarain dari tadi? Kalau menurut aku sih, anak muda zaman sekarang tuh mereka tuh kan tahu ya, paham teori-teori gimana cara mereka tuh ngelakuin hal yang positif kayak menjaga lingkungan sekitar. Mereka tahu gimana sih, apa aja yang nyebabin banjir segala macam, mereka tahu. Cuman mereka tuh masih kurang dalam hal mempraktikkan. Jadi mereka tuh kayak, menurut aku sih tahu nih teorinya, tapi nggak mau mempraktikkan hal tersebut gitu loh. Apa tuh istilahnya Kayak omong doang gitu loh. omong doang, omdo gitu ya. Oke, jadi mereka garis besarnya tuh sama ya, kayak Sabrina tadi, kayak mereka tuh tahu caranya tuh gimana, tapi nggak bisa atau nggak mau untuk mempraktikannya gitu kan. Oke, jadi selain itu apa lagi gitu ya? Selain itu menurut Michelle apa lagi yang menyebabkan perilaku yang kurang baik gitu? Menurut aku sih selain dari yang paham teori tapi bukan nggak tahu atau nggak mau ya mengaplikasikannya itu, menurut aku sih mereka tuh karena masih anak muda gitu kan, jadi kayak istilahnya tuh masih anak-anak yang gaul gitu kan, atau mungkin mereka tuh punya prioritas yang berbeda sama kita. Kayak misalkan mungkin prioritas mereka tuh ada yang lebih ke pendidikan, ke pekerjaan, atau ke persoalan pribadi ya. Karena kan kayak yang tadi aku bilang, kalau mereka tuh masih anak-anak yang muda, yang gaul, yang masih kayak pemikirannya tuh kayak yang main aja gitu loh. Jadi kayak pemikiran untuk peduli sama sekitar atau lingkungan tuh mungkin masih kayak tertanam aja di dalam pikiran, tapi gak mau mengaplikasikan ya, jadi kayak gak bisa actionnya. Terus tapi menurut aku sih gak semua anak muda ya yang kurang peduli sama lingkungan, karena kemarin aku udah lihat itu sekumpulan anak muda yang masih peduli tuh sama lingkungan. Pandawara ya kalau gak salah. Yang viral ya? Ya, Pandawara tuh kan viral kan, karena Pandawara tuh kayak sekumpulan anak muda yang
peduli banget tuh sama lingkungan, kayak mereka tuh bersihin pantai-pantai yang kotor gitu kan aku lihat. Terus kayak yang mereka bersihin tuh bukan cuma 1-2 pantai gitu kan, lumayan tuh banyak pantai yang kotor banget itu kan benar-benar dibersihin tuh sama Iya, mereka. ada yang pantai terkotor juga dibersihin ya kan, sampai bersih. Dan mereka tuh juga ada mengajak orang gitu kan, kalau misalkan mereka tuh mau bersihin pantai ini, siapa yang mau datang ini join. Jadi menurut aku Pandawara tuh bagus gitu, jadi kayak mereka tuh bisa jadi contoh lah istilahnya untuk banyak anak muda buat lebih aware, peduli sama lingkungan sekitar gitu. Nah, tapi aku tuh nggak ngerti kenapa masih ada aja yang ngecemooh Pandawara Group itu. Kenapa lah? Apa kayak padahal udah dibersihin loh untuk mereka juga gitu, tapi masih ada yang suka ngecemooh mereka. Mungkin karena pandangan yang berbeda gitu ya, mungkin karena ada sebagian orang yang mikirnya oh ini paling caper doang gitu Kayak kan, mau viral ya doang gitu. cari perhatian, padahal mereka tuh cuma lihat dari sudut atau apa ya negatifnya gitu loh. Mereka tuh nggak lihat dari ambil positifnya aja gitu loh, misalkan gini-gini berarti kita tuh harus lebih peduli tuh sama lingkungan, karena kan udah kayak banyak banget kan pantai-pantai yang kotor segala macam gitu. Untuk yang caper tadi menurut aku kayak itu salah satu cara mereka nggak sih, biar kan itu kan dijadiin konten biar orang itu ngelihat, biar orang-orang itu kayak tergerak hatinya untuk ngelakuin hal yang sama gitu kan. Iya, kalau di ngomong caper ya emang caper, Iya. namanya kan cari perhatian untuk banyak orang biar lebih join gitu kan. Biar bisa bareng-bareng Iya. kan bersihin. Kalau menurut Sabrina sendiri gimana? Kalau menurut aku tuh ini buat orang-orang yang ngatain Pandawara caper tuh, menurut aku tuh karena mereka tuh ngelihat Pandawara kan bisa gitu bersih-bersih pantai, udah banyak banget kan pantai yang bersihnya. Nah mereka tuh ngelihat si Pandawara ini tuh kayak iri gitu, kok mereka bisa ya, kok mereka mau, kok mereka mampu, tapi mereka tuh enggak gitu. Itu kayak iri aja, jadi bilangnya caper dan segala macam. Disclaimer guys, ini bukan hanya untuk Pandawara Group ya, ini tuh untuk semua orang-orang yang ada kontribusinya untuk ngebersihin lingkungan, untuk peduli lingkungan, untuk ngejagain lingkungan. Jadi ini nggak semata-mata kami tuh hanya memuji sang Pandawara ya, tapi emang kami muji, tapi bukan hanya berfokus pada Pandawara Group aja. Jadi kami tuh berfokus juga pada seluruh orang, seluruh kelompok yang ada kontribusinya gitu terhadap lingkungan gitu ya kurang lebih. Jadi menurut kalian kebakaran hutan yang terjadi di Palembang Indralaya ini, menurut kalian apakah sebabnya itu karena individu atau suatu kelompok itu nggak mengimplementasikan nilai Pancasila, atau sebenarnya ada hal lain yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan itu? Menurut kalian sendiri bagaimana? Siapa duluan mau? Kalau menurut aku sih kebakaran yang terjadi di kasus Palembang Indralaya itu ya, kita nggak tahu sih ya itu terjadi karena emang dibakar sengaja atau emang nggak sengaja. Karena kan ada apa ya, ada yang bilang juga kalau ternyata itu sebenarnya disengajain karena orang tuh males buat nebang hutan satu-satu, jadi kayak mereka tuh lebih ke langsung bakar, jadi tinggal sudah gitu kan. Nah, menurut aku kayak kalau misalnya itu terjadi beneran, jadi menurut aku kayak orang yang ngebakar hutan tuh kayaknya kurang ini ya, kurang Iya, kayak nggak mikir gitu ya. pemikirannya itu kurang luas gitu. Padahal kayak mereka tahu sendiri dong apa saja sih dampak yang dari bakar-bakar hutan itu, kayak misalkan sekarang kan jadinya ini kan naik kan asap-asap gitu kan, jadi kan kayak sekolah-sekolah banyak yang ngedarin gitu kan segala macam. Mereka tuh gak mikir ya sebenarnya dampak yang dihasilkan itu kan bukan cuman ke 1-2 orang, cuman itu tuh dampaknya kayak ke seluruh orang gitu, bahkan ke diri mereka sendiri juga gitu. Jadi kayak mereka tuh kurang ya wawasannya sama peduli lingkungan. Mereka juga bakal ngehirup asap itu kan akibat dari kebakaran itu. Nah iya sih, aku setuju sih. Terus juga kemarin kan lagi sedang maraknya gitu kasus apa? ISPA. Ya, kasus ISPA. Nah, terus juga aku sebagai mahasiswa tuh karena aku PP dari Palembang ke Layo, nah selama perjalanan tuh jadi susah gitu. Harus pakai masker, terus juga walaupun udah pakai masker tuh masih Cium gitu ya? Iya, masih kecium asapnya. Terus juga pas selama perjalanan tuh kayak miris banget liatnya,
jalanan di sekitar Layo itu tuh ada asap semua gitu, sudah ada api. Dan Iya, aku juga sempat lihat di sosmed itu ada temanku yang storyin kalau pas itu kan naik bis kaleng gitu ya, jadi kan itu kan nggak tertutup ya pintunya, dan itu ngevideoin kalau misalnya hutan itu tuh lagi kebakaran gitu, jadi kayak merah gitu kan, ininya apa pemandangan itu merah. Nah itu kamu naik apa, kaleng atau? aku naik kaleng sih. Oh, Dan jadi emang pintunya tuh nggak pernah tutup. jadi kayak kecium langsung gitu ya. Kalau Nisa sendiri naik apa? Aku juga sih, aku perginya naik Damri, pulangnya naik Kaleng gitu kan kalau sore. Tapi kalau setiap sore tuh emang kalau kita naik Kaleng tuh sudah harus pakai masker gitu. Itu pun masih kecium ya? Iya baunya. betul. Jadi kayak ya gimana gitu ya. Kalau aku sendiri sih kan aku ngekos nih ya di Indralaya, jadi kayak cuman sedikit-sedikit sih kalau misalnya di lingkungan aku tuh cuman kayak misalnya ada abu di depan kosan kan, jadi mesti nyapu kayak abu-abu dari sisa pembakaran gitu. Nah kita kan udah berbincang-bincang nih mengenai penyebab dari kebakaran hutan di Palembang tadi. Nah itu kan sebenarnya kita tuh nggak tahu itu beneran dibakar dengan sengaja atau enggak, jadi kita kesampingin itu dulu. Nah menurut kalian ada nggak sih faktor-faktor lain yang menyebabkan kebakaran hutan tersebut terjadi? Kalau menurut aku ada sih, selain dari keegoisan manusia ya, itu kan ada juga faktor alam yang membuat terjadinya itu kebakaran. Contohnya kita ambil contoh pada musim kemarau. Palembang ini kan terkenal nih kalau misalkan lagi kemaraunya banget, itu kan pasti bakal panas banget ya, panas banget gitu. Contohnya kayak sekarang ya. Nah terus jadi kayak musim kemarau ini bisa jadi pemicu terjadinya kebakaran. Contohnya tuh aku pernah baca di mana itu kalau misalkan pohon yang ranting-rantingnya itu saling bergesekan, terus suhunya itu lagi panas banget, itu tuh bisa menyebabkan percikan kayak api kebakaran gitu ya. Terus selain itu ada faktor kedua itu kalau misalkan kita tuh tinggal di lingkungan yang dekat sama gunung berapi ya, kita kan nggak tahu ya gunung berapi itu masih aktif atau enggak. Kalau misalkan gunung berapi itu masih aktif, kan kalau misalkan gunung berapi itu kalau lagi aktif-aktifnya itu bakal ngeluarin bara api gitu kan ya. Ya, dimana bara api itu kan kita nggak bisa apa sih istilahnya itu nggak bisa mencegah itu nggak keluar bisa, gitu kan. nggak bisa nyetopin mereka keluar. Ya, jadi itu juga keluarnya juga bakal beramburan, nggak tahu diprediksi bakal keluar di mana. Nah, bara-bara api itu juga bisa menyebabkan terjadinya kebakaran menurut aku. Oh ya, sama kalau misalnya yang keegoisan tadi tuh, kalau kita ngomongin tentang keegoisan pasti kayak penggunaan AC. Nah, penggunaan AC itu kan dapat membuat cuaca di sekitar itu kan menjadi lebih panas gitu ya. Nah itu mungkin ya bisa jadi resiko terhadap kebakaran hutan juga kan. Terus juga menurut aku pengaruh pemanasan globalisasi ini tuh juga ada pengaruhnya gitu. Nanti sama kayak yang hasil tadi ya, pemanasan global. Nah, pemanasan globalisasi itu tuh nggak terjadi secara tiba-tiba, ada prosesnya. Nah, contohnya tuh kayak industri-industri gitu. Pada saat pabrik bekerja gitu, kan pada saat pabrik bekerja itu tuh ada sorong, terus ada asap yang keluar dari sorong itu. Uap panas itu. Nah, uap panas itu tuh bisa menyebabkan suhu udara tuh menjadi semakin panas. Terus juga uap asap dari sorong ini tuh bisa menyebabkan polusi udara. Ya sama kayak apa ya, AC tadi berarti ya. Nah jadi guys, kalian kalau misalnya gunain AC itu tolong dimatiin ya kalau udah nggak berada di kamar tersebut gitu loh. Jadi jangan, kalau kalian lagi keluar, jangan AC-nya tolong dimatiin ya, biar kita tuh nggak ngerasain panas gitu loh, udara kita tuh nggak panas. Nah lanjut ke, kita kan udah ngomongin nih tentang kebakaran hutan nih, mau banget ngomong. Nah kebakaran hutan, nah kita lanjut aja nggak sih, kayak kita ngasih contoh lagi
nih terhadap pencemaran perairan. Nah, Palembang itu kan identik sama Ampera nih ya, jembatan Ampera. Nah, di bawah jembatan Ampera itu kan ada Sungai Musi, dimana itu perairan kan. Nah, seperti yang kita lihat sekarang nih, zaman sekarang nih, masa sekarang Sungai Musi itu warnanya udah kayak Thai tea yang yang dijual-jual gitu kan. Thai tea warnanya agak kuning, agak orange gitu kan. Nah, menurut kalian apa sih penyebab terjadinya perubahan antara Sungai Musi yang dulu sama Sungai Musi yang sekarang? Menurut aku sih balik lagi ke yang tadi kita ada mention pantai terkotor ya. Nah, dimana pantai terkotor itu kan karena banyak sampah kan. Nah, menurut aku penyebab utamanya bisa jadi kotor itu ya karena ulah manusia. Jadi kalau bukan karena ulah manusia, ulah siapa lagi kan? Nah, dimana manusia itu kan kayak orang-orang kita tuh kan kayak suka buang sampah sembarangan gitu kan. Terus kayak bukan hanya sampah aja, kayak misalkan limbah rumah tangga, limbah pabrik, itu juga mereka tuh sukanya buang sembarangan ke dalam sungai itu. Nah, akibatnya ya sungai itu kan jadi kotor. Terus tuh karena banyak orang yang lihat sungai itu udah jadi kotor nih, karena udah jadi kotor ya mereka pikiran mereka tuh ya karena udah kotor ya kayak karena udah kotor ya udahlah kan kepalangan kotor gitu loh. Jadi mereka tuh bukannya aware, lebih ada kesadaran diri untuk seenggaknya tuh mengurangi lah ya, atau Nyetopin ya rantai gitu kan. ya bukannya untuk mengurangi malah jadi nambahin gitu. Jadi akibatnya ya udah jadi kayak sekarang nih kotor banget gitu kan. Dimana itu kayak mengganggu aktivitas warga juga kan yang membutuhkan kayak apa sih, kayak Sungai Musi itu kan kayak orang-orang tuh juga kadang masih orang-orang dari sekitar sungai itu kan kadang butuh ya sama air sungai, cuman karena sudah terkontaminasi itu jadi nggak bisa dipakai lagi. Kayak untuk mandi mereka kan mandinya mungkin dari air Sungai Musi kan, mungkin minumnya juga dari air Sungai Musi. Lalu kayak kalau misalnya Sungai Musi juga terkontaminasi, mereka jadi nggak bisa memanfaatkan sumber daya itu gitu kan. Terus menurut aku juga itu tuh ada faktor ilmiahnya juga. Di dalam Sungai Musi itu kan ada material tanah. Nah, jadi bisa jadi semakin hari itu air di dalam Sungai Musi itu bisa semakin keruh karena hal tersebut. Terus juga kan Sumsel ini termasuk provinsi yang punya curah hujan yang tinggi. Nah, oleh karena itu air hujan tadi itu masuk ke sungai, Langsung gitu ya, dari air hujan tuh langsung ke sungai gitu kan. Jadi bisa menyebabkan air sungai itu tuh keruh. Jadi karena kekeruhan itu tuh jadi mereka nggak bisa ini ya, balik lagi tadi ya, nggak bisa menggunakan Orang sekitar sini tuh nggak bisa menggunakan air sungai. Oke. Sehabis itu kan kita lagi ngomongin nih tentang nilai-nilai Pancasila kan, nilai-nilai Pancasila dan peduli lingkungan. Nah, menurut kalian bagaimana nilai-nilai Pancasila dan sila-sila Pancasila itu dikaitkan dengan perilaku peduli terhadap lingkungan? Jadi kan Pancasila itu kan merupakan dasar negara ya, dimana Pancasila itu mengandung nilai-nilai norma, nilai-nilai hukum, adab segala macam itu kan ada di Pancasila. Nah, menurut aku di sila pertama kan ada Tuhan Yang Maha Esa, dimana lingkungan kita ini sebagai makhluk Tuhan ini kan diciptakan oleh Tuhan. Nah, lingkungan ini juga diciptakan oleh Tuhan, dimana harusnya kita tuh sama, karena tahu diciptakan oleh Tuhan ya artinya kita menjaga kelestarian alam kan, bukannya kayak pasti kayak malah merusaknya gitu. Iya, contohnya aja misalnya kalau kita ngecoret buku punya teman kita, itu pasti teman kita tuh marah kan. Nah, sama halnya juga kayak lingkungan, kalau kita nggak usah lingkungan berarti Tuhan bakal marah dong. Nah, nanti dihukumnya ya nantilah gitu kan. Itu aja sih ya. Terus kalau ke sila keduanya ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana lingkungan ini kan menjadi tanggung jawab semua orang. Nah, dimana kita tuh sebagai manusia tuh mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk menjaga lingkungan yang kita tinggalin. Nah, seenggaknya nggak usah lingkungan yang luas deh, lingkungan yang kita tinggalin nih, dimulai dari hal yang kecil ya,
seperti kayak enggak buang sampah sembarangan, kayak apa sih namanya, menjaga kepedulian akan lingkungan sekitar gitu kan. Terus sila ketiga ya, persatuan Indonesia, di mana kita tuh nggak bisa dong sebagai masyarakat yang luas untuk menjaga lingkungan ini cuman satu dua orang aja kan nggak bisa kan. Misalkan satu komunitas aja yang ngejaga kan nggak bisa kan. Jadi kita tuh harus karena apa sih, kita tuh harus kayak bahu membahu, gotong royong gitu kan. Kayak mencerminkannya Pancasila yang ada sisi gotong royong, kerjasama, jadi menjadi kesatuan deh untuk bisa saling menjaga lingkungan sekitar. Ya, karena kalau misalnya cuma satu komunitas atau cuma satu orang yang ngebersihin seluruh sampah di Indonesia ini kan, Indonesia itu kan luas kan, jadi nggak bisa dong. Tuh. Terus sila keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah itu tuh mencakup bahwa kita tuh juga butuh kontribusi dari pemerintah. Nah jadi pemerintah tuh harus tegas terhadap orang-orang yang melanggar aturan, karena kan buang sampah itu kan termasuk melanggar aturan ya, aturan undang-undang. Jadi orang yang melanggar itu tuh harus diberi sanksi gitu. Ya, jangan kayak misalnya orang buang sampah dibiarin aja, karena harusnya itu dihukum kan, karena udah ada landasan hukumnya. Terus juga seperti yang udah Michelle bilangin tadi, bukan hanya kontribusi dari pemerintah aja, tapi kita juga, terus juga nggak satu dua orang aja yang melakukan itu, Semuanya ya semuanya tuh harus berkontribusi buat membuat lingkungan di sekitar kita tuh bersih gitu. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah kita tuh sebagai generasi sekarang tuh harusnya tuh kita bisa menjaga lingkungan kita, karena yang akan hidup di dunia ini tuh bukan hanya generasi kita saja, tapi generasi di masa yang akan datang tuh juga akan nikmat, juga akan tinggal di sini, dan mereka tuh juga mereka tuh punya hak untuk menikmati keindahan alam. Jadi kalau misalnya kita egois nih ya, kita ngeruk semua sumber daya alam, ngerusak lingkungan, jadinya kita egois dong kan. Berarti jadi kita nggak mikirin orang lain, kita cuma mikirin diri kita sendiri. Jadinya generasi yang akan datang tuh nggak bisa nikmati semua hal itu kan, yang udah diciptain sama Tuhan gitu. Oke, jadi kita kan udah ngomongin nih tentang bagaimana nilai Pancasila, sila-sila Pancasila itu dapat mencerminkan sikap kita, sikap peduli lingkungan nih. Nah, kurang afdol nggak sih kalau kita misalnya nggak ngomongin tentang dampak-dampak apa yang dihasilkan dari fenomena tersebut. Nah, menurut kalian dampak-dampak dari kurangnya kepedulian terhadap lingkungan itu apa? Kita mulai dari dampak negatif deh. Dampak negatif itu kan banyak ya. Kita bakal sebutin beberapa contohnya aja. Yang pertama jadi pencemaran lingkungan. Nah, kalau lingkungan kita tuh rusak atau tercemar kan pasti kayak air, udara atau tanah itu kan bakal terkontaminasi, dimana ya kalau pencemaran itu kan kayak agak bisa kita gunain lagi nih sumber daya alamnya. Nah itu yang pertama kan, terjadinya pencemaran air, udara dan juga tanah. Nah yang kedua itu keterbatasan sumber daya alam, dimana akibat tercemarnya air, udara itu kan nggak bisa dipakai lagi tuh intinya. Terus yang ketiga itu efek buruk ke kesehatan kita. Nah akibat dari pencemaran itu kesehatan kita tuh jadi menurun, kayak contohnya kebakaran itu kan membuat kayak asma, ispa itu kan jadi meningkat gitu kan. Terus dampak positifnya, sebenarnya dampak positifnya ini tuh nggak ada, cuma kalau mau diomongin tuh sebenarnya misal akibat dari kebakaran hutan ini kan banyak ya. Nah jadi kita tuh bisa lebih aware terhadap lingkungan, kita jadi bisa lebih menjaga lingkungan gitu. Nah terus juga karena misalnya kayak karena kebakaran hutan itu, jadi kita kayak nggak mau lagi nih kalau misalnya terjadi kebakaran tuh jangan sampai terjadi lah gitu kan, soalnya bisa mempengaruhi diri kita sendiri kan. Jadi kita lebih terbuka gitu pikirannya untuk jaga lingkungan gitu kan maksudnya. Terus juga penting diingat bahwa dampak positifnya ini tuh nggak sebanding sama dampak negatif yang ditimbulin ke
sekitar kita gitu. Jadi sebenarnya tuh dampak dari ketidakpedulian kita terhadap lingkungan itu ya negatif semua gitu kan, gak ada positifnya kalau mau diomongin bener kan. Nah selanjutnya itu adalah gimana cara kita sebagai anak muda untuk bisa berkontribusi lah setidaknya untuk lingkungan yang lebih baik gitu. Jadi apa yang bisa kita lakuin ya sebagai anak muda? Menurut aku tuh yang pertama ada penghematan energi ya. Jadi kayak kita yang udah kita tahu tuh kalau misalkan barang-barang elektronik yang udah gak kita pakai itu ya kalau bisa tuh udah kalau nggak dipakai jangan masih dicolokin gitu loh. Terus kayak kalau bisa tuh penggunaan energi listrik tuh dibatasin, jangan kayak misalkan hidupin AC seharian full gitu kan. Jadi kayak ya udah mulai deh sadarin diri gitu. Terus yang kedua itu ada kita tuh membangun komunitas kan. Ya sekarang kan komunitas peduli lingkungan itu kan udah banyak yang tersebar di Indonesia gitu kan. Jadi kita sebagai anak muda nih yang masih mempunyai jiwa-jiwa yang semangat banget gitu, kalau bisa itu mulai ikut join gitu ke komunitas peduli lingkungan. Jadi kayak menambah kesadaran, kewawasan juga akan peduli lingkungan sekitar. Terus yang ketiga tuh sebagai anak-anak muda itu kita bisa mengedukasi loh. Jadi kayak penggunaan sosmed ini kan udah dipakai dari yang tingkat yang paling anak kecil sampai lansia itu kan pakai sosmed semua kan rata-rata sekarang. Jadi kita kayak bisa bikin poster atau bikin konten lah ya istilahnya untuk kita membangkitkan kesadaran akan masyarakat itu tentang peduli lingkungan gitu. Nah, kalau menurut saya itu tuh langkah awal yang bisa kita lakukan itu tuh dengan melakukan penghijauan. Kita bisa mulai dengan menanam pohon di sekitar rumah dan lingkungan kita. Nah, dengan menanam pohon di sekitar lingkungan itu bisa membuat oksigen, bisa membuat sirkulasi udara dan oksigen tuh yang kita hirup tuh jadi lebih fresh gitu. Terus juga dengan menanam pohon tuh bisa membuat polusi udara itu menurun. Nah, kayak aku waktu itu tuh pas awal aku jadi mahasiswa Unsri, pada awalnya tuh kami disuruh untuk ke Taman Firdaus. Nah, di situ tuh kita melakukan kegiatan menanam pohon bersama. Kayak diajak gitu ya, diajak. Nah, itu kan sangat berdampak positif ya buat kita semua. Dan nggak cuma beberapa orang, itu ada banyak banget mahasiswa dari jurusan lain juga. Terus yang kedua itu dengan mendaur ulang. Jadi kita bisa memisahkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan sampah-sampah yang nggak bisa didaur ulang. Jadi itu bisa membuat kita mengurangi populasi sampah gitu. Jadi sampahnya tuh nggak menumpuk. Nah, terus selanjutnya tuh kita bisa terus mempelajari isu-isu tentang lingkungan. Nah, dengan mempelajari isu-isu itu tuh kita jadi bisa mengingatkan ke orang-orang di sekitar kita tuh untuk menjaga lingkungan, untuk selalu aware terhadap lingkungan gitu. Jadi kayak kita tuh anak muda tuh nggak apa-apa loh kepo gitu, nggak apa-apa terus mencari tahu tentang ilmu-ilmu atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan peduli lingkungan gitu ya. Oke semuanya, jadi sampai sini dulu perbincangan kita pada kali ini. Jadi kita itu harus banget punya rasa peduli terhadap lingkungan kita, karena dampaknya tuh bakal peduli kita lagi gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia untuk ditanya-tanyai nih tentang hal ini. Saya Nadifa Hernisa sebagai presenter pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Bye bye.